Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Materi kita kali ini melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Sanawiyah. Agar materi mudah dipahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini memaknai hadis sebagai warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa risalah Islam dan petunjuk yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang utama bagi manusia sesuai tuntunan Al-Quran. Oleh karena itu, segala perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi umatnya. Perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkum dalam hadis. Selain Al-Quran, umat Islam juga diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hadis. Adapun pengertian hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Berikut adalah macam-macam hadis. Hadis juga dimaknai sebagai sunnah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, penetapan, sifat lahiriah maupun sifat batiniah, ataupun sejarah beliau, baik sebelum pengutusan atau sesudahnya. Berdasarkan sumbernya, sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah sunnah qauliyah atau perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Berikutnya adalah sunnah fi'liyah. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Kemudian dilanjutkan dengan sunnah takririah atau takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang terakhir adalah sifat. Sifat keadaan himmah atau keinginan Rasulullah SAW. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi. Pertama adalah sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Yang kedua adalah silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga adalah himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Berikut adalah fungsi
Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadis Rasulullah diantaranya qala ahbirni ma faradallahu alayya minas siyami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahr ramadhana ila an tatawwa'a syai'an. Sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa bulan Ramadan kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat, perintah atau larangan Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan salat. Perintah melaksanakan salat ini diperintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat lain, namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan salat. Tata cara pelaksanaan salat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, salatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Kullu dzabin minas sibai fa'kulu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, salat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal, dan mukim, tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan salat Jumat? Jawabnya, ada. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim,
kecuali 4 orang. Pertama, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal demikian itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Qur'an kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 44. Adapun fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi-materi yang kita bahas pada bab pertama pada kali ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang kedua, hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi Muhammad SAW baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Fungsi Al-Quran bagi manusia sesuai arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran adalah sumber hukum pertama, kemudian hadis. Demikianlah pembahasan kita pada bab pertama kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kalian pahami. Dan sebelum saya pamit, saya ingatkan tugas kalian. Pertama adalah kalian like video ini, kemudian subscribe YouTube channel ini, kemudian kalian bikin sebuah kesimpulan di kolom komentar dalam video ini, kemudian kalian sebutkan nama dan juga kelas kalian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.